A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa janin aw musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa janin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang dilaknat. Azani, laki-laki yang berzina, la yankihu, tidak menikahi, illa zaniatan, kecuali kepada perempuan yang berzina, au musyrikah, atau kepada perempuan yang musyrik. Wazaniatu, dan perempuan yang berzina, la yankihuha, tidak menikahinya, illa, kecuali zanin, laki-laki yang berzina, au musyrik, atau orang laki-laki musyrik. Wa hurrima, dan diharamkan, dalika, hal itu, alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir di surah An-Nur ayat ketiga, masih berkaitan dengan perbuatan zina. Oke, orang mulaina ngawitanana tawa kakadinya nya Bu. Tidi heula ngawitanana. Urang nyakolakeun murang kali sakolana dipilihnya, malah nama tos aya seueur SDIT, teras dipiwara ngaos. Ngaosna ka mana Bu? Madrasahnya teu ka gereja. Ngaos teras lamun tos lulus SD dipilih mun SMPG hoyong anu aya islami, mun tiasa mah nu sae malah aya nu masantrenkeun, lulus SMP na teras ke SMA na nu islami tanapi lebat kamu alimin ning bakalan terusnya tete mempertemukan jeung orang-orang yang baik juga. Nah, sabab eta teh membangun kecenderungan terhadap sesuatu yang disukai, sesuatu ataupun seseorang yang disukai. Jadi lamun geus pagiling gisikna jeung balalager, engke ge resepna teh bakal anu balager. Lamun misalna pagiling gisikna jeung anu baradegong, nya pilihan nage nu dipikaresep teh nu baradegong. Karasana iraha, karasana nalika anak urang mawa calon pasanganana. Nya mawa calon pasanganana. Pasanganana teh nu dipiharep nu kumaha Bu? Nu soleh bae, pinter ge, nu soleh bae, beunghar ge. Nah gitu nya, nu solehnya soleh. Kumaha bayang nu soleh teh? Cenanya ku ibu teh handap asor, tawadu, banyak hormat. Teras lamun misalna waktosna sholat ngong adan, senaji bagja ujang mahnya
ini sok sholat muhun bu batur mah 5 kali sadinten abi mah 7 kali dibalas ayo ujang sana Jumatan poe naon abi mah Sabtu Minggu ge Jumatan bu. Nah jadi gitu tapi kan kabungah gitu aya kadegreg ketika seseorang yang akan dibawa dikenakan oleh anak kita untuk menjadi pasangannya itu adalah seseorang yang ngaregregen kana hate. Kitu deui ketika mempunyai anak laki-laki anu dibawa teh ka imah teh norek ditika teh kagambar ibu di tarariung bu. Anak ibu mawa anu dilekmong. Sok. Mending nu dilekmong teh 17 tahun ya 7 hiji. So aku kumaha. Nah, ibu ditariung. Adik-adikna lanceuk-lanceukna ditariung. Eta celetuk budak lalaki ibu mawa istri nu rek ditikahna teh make lekmong, make rok mini. Untung awewe itu lalaki ge. Nah, jadi dibawa kumaha ibu sok. Betul. Kumaha lamun misalnya kondisinya seperti itu. Kan langsung nyeret teh kana hate teh. Langsung we defense-na teh dina diri teh cenah. Ai si AA mawa anu kieu cenah. Nah, padahal ti leuletik disakolahkeun di dieu. Teras di agama sekolah agama diperkenalkan. Nah, bisa jadinya bu ti ahli sapertos kitu. Tapi ketika tos mulai dewasa, pergaulan, pekerjaan, kecenderungannya sudah mulai berubah. Nah, itu berarti pendidikan agama dan keluarganya itu dikalahkan atau tidak lebih kuat dari kecenderungan dan pergaulan setelah dewasa yang di luar dari kontrol dan pengawasan orang tua. Orang tuanya. Jadi tah eta bu. Jadi jangka panjangna nepi ka kitu teh nyakolakeun di mana, ngaosna di mana, itu kecenderungan. Cenderungan kan ayeuna mah urang teh meureunnan kudu hati-hati. Kudu hati-hati teh nya mun lalaki kumaha kudu jelas babat, bibit, bebet, bobot, nanti bubut. Bubut barusan udah jelasnya di atasan itu jelema teh kudu jelas kumaha keluargana, kumaha karakterna, kumaha agamana. Nah gitu eta nu pertamanya, nu pertama. Nah nu kadua setelah kecenderungan itu dibentuk, nah ku urang jadi penasaran ku zaman ayeuna teh kan puntennya ada yang bisa membuktikan tentang keperawanan seorang perempuan? Suaminya? 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 Suaminya. Wabi di pasien contoh. Si Andin. Contoh ya mah. Si Andin teh geus kawin jeung si Nino. Bener kan? Atuh keur banget bah. Si Andin geus kawin jeung si Nino. Nah, terusnya jeung si Nino. Tah saatos kawinnya si Nino teh kan terjadi kasus pembunuhan jeung si Roy. Si bojaan. Keheula tuh. Lain. Ai ka ustad nyasarikeun nya apal, ibu sare-sare teh apal teh sarua. Sarua. Kela tawa kadinya. Tosnya ria terjadi pembunuhan nepikeun ka cenanya disebutkeun weh cenah bahwa yang membunuh itu Andin dan dia telah berselingkuh dengan si Roy. Pikeun ka hamil si Andin teh disebut nate budakna si Roy. Si Andin diceraikeun. Terus si Elsa kawin jeung si Nino. Nah, benernya? Si salah.
bisi kawin jeung si Uya. Bisa salah gitu. Nah, si Esa teh kawin jeung si Nino, sameme kawin jeung si Nino teh si Esa teh geus hamil duluan ku si Roy. Mantan si Andin. Cai puntennya. Punten ya, punten. Pertanyaan anak, si Nino kawin ka si Esa kanu sabaraha kali? Dua kali. Nah, teu apaleun si Esa geus pernah. Tuh, baru itu. Cing, nah ente apaleun si Nino yang si Esa teh kan can pernah nikah. Karena si Aldebaran mah apa kasih Ani teh geus pernah nikah, geus teu parawan deui. Ai si Nino apa ti mana si Esa geus teu parawan deui. Da apana can pernah kawin, can pernah nikah padahal geus ieu. Napikeun kahamil oge ternyata ketika keguguran itu adalah anaknya si Roy, bukan si Nino. Ada pertanyaannya nya? Jadi anu geus ngadua kalian oge teu apaleun. Ieu pamajikanna teh parawan atawa henteu? Parawan atawa henteu. Nu kadua leuwih hese deui. Istri apal ti mana lalakina can pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelum menikah dengannya. Leuwih hese deui tuh. Nah, nya komo deui lalakinya. Bet awewe ge hese. Maka ada tes keperawanan Ustaz cenanya. Tes keperawanan puntennya melihat selaput darah atau bercak darah ternyata itu bukan patokan. Pernah kasus hanya Safa gitunya. Dia itu ternyata telah robek selaput darahnya sampai digugat oleh suaminya tapi belum pernah melakukan hubungan seksual. Ternyata selaput darah itu bisa robek sampai dahan, labuh, kecelakaan dan itu bukan menjadi mitos, bukan menjadi sesuatu yang bisa dipastikan. Termasuk puntennya bercak darah juga bukan merupakan patokan bahwa masih perawan atau tidak. Nah, ayeuna lamun misalna puntennya urang teu apal ieu rek lalaki calon mantu urang teh, rek awewe calon mantu urang teh. Apal ti mana? Rek nyepengan kanu naonna ieu jalma can pernah melakukan zina. Rek di mana sok? Sesanya lamun lain ku nyekelan akhlakna, agamana, kulawargana, cara berkerudung atau berpakaianana tah berat. Di urang di adat timur memang lebih merupakan hal yang tabunya, Bu. Yang tabu, tapi ini kan sudah digerus oleh westernisasi di mana di orang-orang barat mah puntennya itu hanya 10% dari perempuan-perempuan yang masih perawan ketika menikah. Urang mah di negara Asia mah adat ketimuran masih keneh dianggap sebagai sesuatu yang tabu walaupun sudah mulai tergerus ayeuna mah. Sok patokan di mana? Engke teh lamun misalnya sama-sama menerima puntennya sama-sama menerima kunaon make daek nya kunaon make daek da lamun teu sarua na kitu mah moal tang tu daek puntennya artis kapungkur pikeun karame beredar melakukan perzinahan terus menikah dengan laki-laki. Nah laki-lakina nah make daek kan geus jadi rahasia umum eta teh rahasia deui terbuka bahwa dia melakukan perbuatan zina. Nah lakina make daek. Lamun henteu benar-benar menganggap bahwa itu tidak masalah bisa jadi sarwana we. Tah nyepeng ti mana lamun teu ku agama mah itu. Nya nyepeng ti mana? Sabab ieu berkaitan jeung perintah hukum Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menikahi perempuan atau laki-laki penzina. Tah kitu ibu mata kudu teh latik teh. Nah cenderungan membentuk kecenderungan anak-anak kita resepna kasaha kanu kumaha teh tidinya supaya engke pasangan hirupna oge eta teh tina jama-jaman bener. Nah di ayat ketiga di surah An-Nur Allah mengatakan azani laki-laki yang berzina
la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Tidak menikahi kecuali perempuan yang berzina atau musyrikah atau perempuan yang musyrik. Kayak puntennya. Kunaon? Oke. Ai puntennya. Ai cek orang non muslim hubungan badan di luar nikah zina lain. Zina lain. Di luar negeri di barat melakukan hubungan di luar nikah, belum pada nikah, zina bukan? Itu belum tentu dianggap sama hukumnya seperti kita. Di luar negeri mah nggak terjadi masalah. Bahkan maaf, ada yang sampai beberapa kali, ada yang sampai beberapa orang itunya melakukan hubungan, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA, kan miris gitu, miris, miris sekali. Maka iwati rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan laki-laki yang berzina tidak menikahi kecuali orang musyrik atau perempuan yang berzina lagi. Maksudnya apa? Nah, di sini ada beberapa tafsir tentang ayat ini. Yang pertama, makna layan kihu itu tidak menikah itu maksudnya apa? Apakah misalnya ada laki-laki yang berzina, kemudian dia ingin menikahi, nah maka dia tidak boleh menikahi kecuali kepada pezina lagi. Apakah seperti itu? Atau misalnya ada laki-laki yang beriman, kemudian ada perempuan yang pezina, apakah itu boleh dinikahi? Nah, maka perbedaannya ada pada kalimat layan kihu. Asal pokok nikah itu diartikan al-jima'u. Jadi nakah itu asal pokoknya ada al-jima'u. Kenapa disebutkan nikah itu dipahaminya sebagai akad? Karena ini lebih sopan di dalam bahasa Arab menyebutkan al-jima'u sebagai an-nikahu. Dalam artian al-jima'u yang halal itu adalah melalui akad tadi, akad nikah. Sedangkan al-jima'u, jima tanpa melalui akad nikah itu sifah namanya, atau yang kita kenal dengan zina. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya layan kihu di sini ada yang mengartikan pertama bahwa orang laki-laki tidak mungkin berzina, melakukan hubungan badan kecuali dengan pezina, perempuan yang zina. Nah, dalam perempuan yang menolak mah itu bukan berzina, tetapi pemerkosaan. Nah, itu yang berbeda. Jadi disebutkan tidak akan melakukan perzinahan kecuali dengan perempuan yang berzina juga. Karena suka dia. Terus, nah, jadi laki-laki yang berzina itu tidak mungkin melakukan perzinahan kecuali dengan perempuan yang mau berzina juga. Kalau misalnya laki-lakinya ingin berzina tapi perempuan menolak, tak akan terjadi namanya sorangan zina. Nah, kalau misalnya perempuannya tidak mau, menolak sampai melawan, memberontak, tapi ternyata terjadi hubungan badan karena paksaan, itu bukan perzinahan, itu pemerkosaan. Nah, iya kalimat nate kan dengan kalimat azani. Azani itu isim fa'il dari zana, dari zina tadi ya. Berarti kalau fa'il itu asal pokoknya pelaku dengan sengaja. Karena pelaku bukan dengan sengaja tidak masuk pada kategori fa'il. Jadi beristinbal hukum dari bahasa Arab saja itu sudah bisa membedakan hukum. Nah, jadi maka laki-laki perempuan yang berzina tidak mungkin berzina kecuali dengan laki-laki yang sama-sama penzina. Itu. Nah, itu disebutkan. Yang pertama itu kalimatnya. Nah, kenapa? Karena di dalam hadis orang yang berzina itu ainu jinah nu iman tentu iman.
Ayeuna zina iman teh iman. Orang beriman bukan? Orang Islam atau orang beriman? Orang yang berzina itu karena hukumnya Islam adalah orang yang orang Islam. Orang Islam beriman teh sekali deh. Ini kan orang Islam, laki-laki dan perempuan berzina, beriman teh nuju berzina mah teu beriman. Kitu cebatna keur coplok imanna. Coplok iman. Maka di hadis dan dikatakan wala yazni janin wa huwa mu'minun. Tidak mungkin seseorang berzina kalau dia dalam keadaan benar-benar beriman. Jadi coplokeun heula. Kitu deui moal maok lamun keur kaayaan beriman. Lolobana mah nyoplokeun heula keimanan. Disakuan heula. Sebenarnya tidak beriman, tidak yakin bahwa Allah melihat, coplokeun heula. Tidak yakin bahwa ada 2 malaikat, coplokeun heula. Nah gitu we. Siga ini siga eta, siga anu ngalanggar lalu lintas lampu merah. Nonggar burung, maju priwit, polisi langsung datang. Bapak, kenapa melanggar lampu lalu lintas? Kan merah. Bapak melihat tidak? Lihat, Pak. Kenapa itu melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Saya tidak lihat Bapak. Nah, ya kita teh tidak ada keimanan. Sok, lebihkan ka di mana teh? Di daerah alun-alun Mabu, di Simpang 5, sabab peuting jeung subuh loba anu sok ngalanggarnya, dawuh polisi, dijieun patung polisi keur kieu. Keur ngajagaan. Anu rek maju teh nya, rek ngalanggar teh, polisi. Cicing wae polisi teh. Wah, siau. Hanjakal tak. Hanjakal urang teu maju, patung. Maju. Geus hejo nepi ka hanjakal eta nurut kana aturan gara-gara salah ningali. Nah, jadi watimah rahimakumullah keur coplok iman nu berzina teh. Yang kedua, maksudnya itu adalah pelacur. Jadi laki-laki dan perempuan yang terbiasa melakukan pelacuran, perzinahan, maka tidak boleh menikah kecuali pada mereka. Geus maranehna mah haram, teu meunang dinikahi oleh orang-orang yang beriman. Laki-laki yang sudah menjadi pelacur atau perempuan yang jadi pelacur itu tidak boleh menikah kecuali kepada pelacur atau kepada orang musyrik. Nah, pilarian apalna. Ame apa kan? Tanya-tanya. Termasuk mau menanyakan, kan di orang pun tanya, tanggal kamu nanya gitunya, saya cinta sama kamu, apa kamu pelacur? Kaplok. Tanggal kamu gitunya, sok calon istri weh berani tidak mengatakan, maaf, apa kamu pernah berhubungan badan sebelum saya sebelum ini gitu? Wantun tak gitu. Kan itu perbuatan yang tidak etis kan? Nah, kalau tidak punya jaminan kepercayaan agama rek di mana sok di mana. Nah, maka watimah rahimakumullah. Nah, ini dia diartikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, maksud yang tidak boleh menikah itu adalah yang sudah terkena had, yaitu perempuan yang sudah dijilid berzina dengan laki-laki yang sudah dijilid, maka dia tidak boleh dinikahkan pada orang lain, maka harus menikah dengan pasangan jinahnya yang sudah dijilid, tidak boleh menikah dengan yang lain, tidak boleh yang lain. Kemudian yang terakhir tentang ayat ini disebutkan bahwa ayat ini mansuh, ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang mana, wa ankihul ayyama minkum, dan tikakanlah oleh kalian laki-laki atau perempuan yang lajang. Nah, termasuk
yang sudah berzina tetapi belum menikah, maka itu termasuk kepada perintah ini, boleh ditikahkan. Nah, ditikahkan. Jadi ada beberapa pendapat, tapi yang paling pokok bisa kita ambil dari beberapa hadis. Satu, anu pelacur mah kan eta teh ke tukang jinanya, itu mah sudah pasti tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Terus kan? Terus tobat, sanes pelacur, terus tobat mah. Mohon sanes pelacur. Terus insya berarti mantannya. Nah, kalau mantan pelacur artinya sudah tobat. Nah, sebab anu mantan pelacur jangan tobat bentennya kan aya anu mantan pelacur tapi can tobat. Dia hanya berhenti dari perbuatan lacurnya, tapi dia tidak bertobat, tidak memperbaiki kesalahan, kemudian tidak tidak menutupi aurat, seperti itu belum bertobat. Nah, kalau misalnya yang sudah bertobat, jangankan yang pernah berzina dengan yang sudah profesi saja pelacur, itu kalau benar-benar sudah tobat diperbolehkan untuk dinikahi oleh orang yang beriman, mau laki-laki ataupun perempuan. Syaratnya satu, harus tobat. Tobatnya kumaha Ustaz? Kan kalau di hadma itu tidak boleh, harus oleh pemerintah yang berwenang, maka minimal diasingkan 1 tahun. Terus Ustaz gimana bertobatnya? Dilihat dulu dari perbuatan, cara berbicara, cara berpakaian, hijrah lamun ku bahasa ieu namanya. Nah, jadi terus mau menutup aurat, mau sholat, menjauhi tempat-tempat dan perbuatan seperti itu. Yang kedua juga harus istibro. Istibro itu meminta kepastian bahwa rahimnya itu kosong dari janin. Nah, minimal kan istibro itu berapa? 3 bulan. Nah, 3 bulannya, jadi ditunggu sampai 3 bulan. Setelah selesai maka dia itu, pilih ayaan. Nah, itu maka boleh dinikahi. Ente kan eta mah dipaksa. Perkosa. Mohon. Korban eta mah sanes pelaku. Nah, itu dosa, tapi tong hoyong. Nya bising nungguan. Pedawe teh dosa. Oh nya. Tipina sinetron naon eta Ikatan Cinta lain. Oh nya ras nepatroli nu kararitunya. Nah, tidak berdosa itu. Tidak berdosa. Nanti bisa dipisum. Bakal bedanya hasil pisum akibat pemerkosaan dengan perzinahan, itu akan beda hasilnya. Akan beda. Jadi bisinya kusabab teu mayar, ngaku lapor ke polisi diperkosa padahal mah teu mayar. Nah, jadi bisa cian gitu. Nuka itu terang. Betulnya rada ieu bahasanana. Jadi itu Bu. Duh, sampai mana tadi teh? Nah, perempuannya berzina itu tidak menikah kecuali oleh laki-laki yang berzina. Itu setelah dilaksanakan had. Nah, istibro ya. Jadi kalau mau menikahi yang sudah bertobat dan yang sudah istibro, rahimnya itu bersih dari janin. Nah, istibro. Cuman kalau untuk laki-laki ataupun perempuan juga sama. Kalau sudah berniat mau menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berzina atau justru mantan pelacur, kade kudu benar-benar ditutup salilana. Geus eta mah masa lalu. Tong nepikeun ka hiji waktu mah keheul diungkit-ungkit. Kan ku urang tadi angkat maneh teh asana mah maneh mah pelacur, maneh teh penajinana jeung si itu, ku urang dikawina, tong kitu. Teu kenging. Sok we atos ieu da atos janten istri dan menerima di awal dia ulah dugikeun ka janten samodel kitu, jantan awan kebaikan. Apalagi dia sudah bertobat. Nah, kemudian kenapa Ustadz ada kalimat musyrikah di sini? Ada kalimat musyrikah dan musyrik. Nah, karena
orang musyrik itu tidak menganggap zina itu sebagai sesuatu yang haram. Jadi di orang musyrik, di orang non Islam aya zina teu? Ya, naon ta zina teh? Nyaeta nu berhubungan badan di luar ikatan suami istri, baik secara agamanya atau secara administrasi negara, itu zina. Tapi dosa teu. Cek orang itu, cek non muslim. Nah, orang musyrik itu tidak menyebutkan zina sebagai sesuatu yang dosa. Eta beda nate. Eta beda kan kapungkur orang-orang jahiliyah itu sampai pun tanya nikahnya itu ada yang cenah abi hayang boga budak teh nu kasep. Eta cek bapana lain gitunya. Eta teuleum-leuleumnya abi hayang boga budak teh anu kasep. Kaditu maneh cenanya ka istrina teh cicing di imah lalaki nu kasep itu nepikeun ka hamil, mun can hamil tong balik. Eta teu era nyebutkeun hayang boga budak nu kasep. Nah make teu kasep teu boga budak teh ada bapana. Itu di jahiliyah itu seperti itu, nikah istibdo tehnya. Kemudian juga ada nikah dengan dinikahi oleh 10 orang, Bu. Jadi 10 orang janjian menikahi satu orang perempuan. Jadi di mana teh disimpan bendera. Lamun misalnya keraya bendera berarti kosong. Lamun dicabut ayaan. Bisa terus Bu, punten. Ngagilirnya jahiliyah ruksakna pika kitu. Hiji waktu si perempuannya itu hamil. Budak saha? Anak siapa? Memang bisa anak salerea? Teu tiasa Ibu. Eta mah budak bapana. Ngan Ustad bapana mana kan 10. Jadi pembuahan itu tidak akan dari beberapa bibit, itu hanya dari satu bibit spermatozoa laki-laki saja, karena kan bertahannya juga sebentar. Nah, kayak geus lahir jajarkeun we 10 teh. Engke aya ahli anu sok nyaruakeun antara wajah orok jeung wajah bapana. Kapai hiji-hiji. Lain tuh. Nuka 2 lain. Terus nepi ka 10 balik deui. Tah maneh nu ka 5 cenanya. Itu tidak bulan. Mohon ti ka hiji ngajaja terus nepi ka 10. Terus teh nu pangsaruana teh nu ka 5. Anu ka 5 tah. Ya bapana si ieu teu bisa nolak si eta teh. Da sarua pernah ka indungna. Nah, teu bisa nolak. Budakna teh dibikeun kasih bapak eta nu salapan balik we. Awewena mana? Muka deui pendaftaran 10 kedua. Kacau jahiliyah mah Bu. Euleum uyuhannya. Nah, jadi sampai seperti itu. Itu kan sama disebutnya di dalam jahiliyah dan orang-orang musyrik itu sebagai pernikahan, tetapi itu sebenarnya zina dan itu tidak dianggap dosa. Kenapa orang-orang yang berzina dari kaum mukmin yang mengikrarkan iman tapi berzina terlibat dalam dosa zina sampai dikatakan tidak boleh menikah kecuali kepada perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, karena di keyakinan orang-orang yang musyrik tidak zina itu bukan sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Nah kemudian sebutkannya gitu ila musyrikah. Nah wa hurrima dzalika ala mu'minin, dan diharamkan apa yang diharamkan? Satu jinahnya itu diharamkan karena dari awal ini berkaitan dengan hukum zina. Nah yang kedua diharamkan itu dalika itu adalah perjinahannya menikahi perempuan atau laki-laki pezina.
atau yang berzina itu diharamkan sampai mereka bertobat. Kalau sudah bertobat dan dua sudah bersih rahimnya dari janin, kalau perempuan maka itu diperbolehkan untuk dinikahi. Nah, itu berat eta teh Bu. Kudu ka keluarga kudu ngayakinkeun nya. Kudu tadi tong nepikeun ka jadi omong di kemudian hari. Kudu nerima weh. Da sos konsekuensi. Nah, ini semakna dengan ayat ke-25 di surah An-Nisa. Musonatin ghairu musafihatin wala muttahidati ahdan. Sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dia mah selingkuhannya Bu. Nah, seperti itu. Itu dikatakan seperti itu. Bahurima dzalika 'ala mu'minin, dan diharamkan perzinahan itu bagi orang-orang yang beriman, zinahnya dan menikahi orang-orang yang berzina. Kalau menikahi perempuan musyrik boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena di dalam surah Al-Baqarah sudah ada wala tangkihu musyrikati hatta yu'mina. Tidak boleh menikahi perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Jadi aya tabu kecenderungan teh ditanam dari kecil itu supaya engke neangan pasangan oge nyata. Ulah kataji ku geulisna, ulah kataji ku kasepna, tapi agama di nomor sekiankeun. Jadi itu kecenderungan yang harus dibentuk kepada anak-anak kita. Mi urang oge geus kolot teu riweuh gitu, teu riweuh. Cacakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Kalau sudah datang ke rumah, maksudnya ingin melamar anak-anak perempuan kalian, laki-laki yang kalian ridho akhlak dan agamanya, maka segeralah nikahkan. Kalau tidak akan terjadi fitnah dan juga akan terjadi fasadun aridun. Jadi kerusakan yang besar, Nah, kemudian watimah rahimakumullah, di sini juga dikatakan tadi bahwa perempuan yang berzina itu yang sudah dijilid, kalau misalnya sudah dilaksanakan jilidnya, maka dinikahkan kepada perempuan atau laki-laki yang dijilidnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya hamil, maka tidak boleh dinikahkan terlebih dahulu, harus sampai melahirkan dulu. Nah, jadi orang yang berzina itu ditanya dulu, sudah berzina teh betul berzina atau tidak. Kalau ada pengakuan, maka itu bisa dilaksanakan jilidan. Yang kedua, kalau misalnya ada bukti, termasuk buktinya itu dia hamil. Nah, kalau misalnya dia hamil, maka itu tidak boleh dinikahkan sampai lahir terlebih dahulu. Demikian pula hadnya ya. Hadnya itu juga tidak bisa dilaksanakan bagi perempuan-perempuan yang berzina kemudian dalam keadaan hamil, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang perempuan yang mengakui perbuatan zinahnya tetapi dia sedang mengandung. Nah, maka Rasul memberikan tenggat waktu untuk melahirkan. Setelah melahirkan justru dipulangkan kembali sampai sempurna susuannya selama 2 tahun. Baru setelah itu dilaksanakan hukuman rajamnya sampai dia meninggal dunia. Orang lajeng kendai di ayat salajeng nanya ayat ke-4 tentang hukuman menuduh berzina. Nah, hukuman berzina bagi orang-orang yang beriman. Nah, insyaallah kita lanjutkan dina pinggan payunnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah itu Fatimah rahmakumullah mangga bilian teruskeun. Pernikahan berbeda agama itu untuk laki-laki diperbolehkan menikahi ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristiani. Di luar dari itu tidak diperbolehkan. Nikahi Konghucu, kemudian mengenai Buddha, Hindu, itu tidak diperbolehkan. Nikahnya fasad, rusak. Nah, KUA juga tidak boleh menikahkan kalau misalnya ketahuan beda agama, gitunya. Tapi kalau perempuan itu tidak boleh dinikahi kecuali yang seagama. Tidak boleh dinikahi oleh laki-laki beda agama termasuk Yahudi dan Nasrani. Harus dinikahi oleh Islam lagi. Kalau laki-laki boleh menikahi perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Nasraninya ngan nu muslim oge loba kenehnya. Loba kenehnya. Loba keneh. Piraku itunya gitu. Kecuali memang kalau sudah jodoh kemudian mau masuk Islam atau misalnya mau dibimbing, maka itu diperbolehkan dan tidak berdosa. Nikahnya secara hukum agama sah. Oh iya, tidak boleh. Jadi perempuan-perempuan yang sedang hamil, jadi dalam Al-Qur'annya wa ulatu ahmal ajalahunna ayadona hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, itu disebutkan hamilna di luar nikah tanapi di dalam pernikahan. Pokoknya mah hamil, maka idahnya itu sampai melahirkan terlebih dahulu. Idahnya tidak boleh dinikahkan, nikahnya fasad, rusak. Itu anak di luar atau hasil perzinahan, Dewan Nisbah telah memutuskan. Jadi hukumnya itu mubah. Jadi boleh diwalian ku bapakna hasil zinahannya. Anak hasil zina boleh diwalian ku bapak yang hasil zina secara biologisnya. Secara biologis itu diperbolehkan. Walaupun itu lebih baik itu adalah yang lain. Untuk apa? Supaya tidak menjadi terjadi melegalisasi terhadap perzinahan itu.